Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengundang Kepala Staf Angkatan Laut Sang Laksamana Budayawan. TNI Angkatan Laut kembali dipercaya oleh Kerajaan Nusantara dengan memberikan gelar kehormatan keluarga bangsawan. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan, kamu sendirilah yang harus menaiki tangganya itu sendiri. Jumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut sudah kami sajikan untuk Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Uli Lailia, inilah Navy News hari ini dari Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Semalam suntuk Laksamana Budayawan bersama Kepolisian Republik Indonesia dengan menyaksikan pagelaran wayang kulit. Indonesia memiliki aneka ragam budaya bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Warisan budaya bangsa ini wajib dilestarikan sebagai khasanah bangsa Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengundang Kepala Staf Angkatan Laut Sang Laksamana Budayawan menyaksikan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Semar Membangun Kahyangan. Upaya pelestarian budaya bangsa yang digelar Kapolri dan di hari Kasal menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Di tengah arus modernisasi, menjaga warisan budaya bangsa harus gencar dilaksanakan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitasnya dan tergerus dengan budaya asing. Sangat ironis pada akhirnya jika anak-anak bangsa harus belajar budaya asli Indonesia dengan bangsa asing, bahkan belajar di negara lain. Hal inilah yang terus disuarakan agar anak-anak Indonesia sedari dini belajar menjaga warisan budaya leluhur. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dianugerahi gelar kehormatan Wicaksono Notonegoro oleh Keraton Sumeneb, Madura. TNI Angkatan Laut kembali dipercaya oleh Kerajaan Nusantara dengan memberikan gelar kehormatan keluarga bangsawan. Untuk kali kedua, Kesultanan Keraton Sumeneb memberikan gelar kehormatan kepada TNI Angkatan Laut. Kali ini diberikan kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dengan gelar Wicaksono Noto Segoro. Gelar yang diberikan berdasarkan hasil musyawarah keluarga besar Kesultanan Keraton Sumeneb dan Sesepuh Kesultanan Sumeneb dengan harapan Laksamana Ahmadi Heri dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara. Berbeda dari sebelumnya, penganugerahan gelar kali ini dilaksanakan di Base Ops Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, Surabaya dengan didampingi istri tercinta, Nyonya Wi Ahmadi Heri Purwono. Irinan musik Saronen Kasumenep menghantarkan Laksamana Heri menuju prosesi adat ditandai dengan penganugerahan keris pusaka. Selamat kepada Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Semoga dapat mengemban amanat agung masyarakat Madura untuk kejayaan maritim Nusantara. Telah kita saksikan bersama penganugerahan gelar Wicaksono Noto Segoro. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi dan juga kepada TNI Angkatan Laut, khususnya sebagai konsekuensi dari jabatan saya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Laut. Kemudian daripada itu, ini merupakan titik awal dari sinergitas antara TNI Angkatan Laut dengan Kesultanan Sumeneb, yang mana sudah dicanangkan juga oleh Bapak Kasal tentang adanya program pembinaan Kampung Bali Nusantara dan sebagainya. Sehingga ke depan dengan adanya kegiatan ini pastinya kita akan lebih fokus lagi bagaimana membina masyarakat maritim Nusantara menjadi bagian dari pembinaan TNI Angkatan Laut. Kasal adalah Wicaksono Notonegoro. Itu merupakan satu kebanggaan bagi keluarga besar keraton dan juga merupakan satu upaya agar Angkatan Laut yang merupakan bagian dari negara Indonesia menjadi satu kesatuan juga di Sumeneb dan keluarga besar keraton Sumeneb. Wicaksono Noto Segoro ini sebenarnya gelar satria yang bijaksana untuk menata segoro, tapi kepada arah strategi. Jadi sebagai strategi tokoh yang ahli di bidang strategi di dalam kemaritiman untuk menata segoro. Segoro itu adalah samudra, lautan, atau kemaritiman. Itu sesuai dengan dan selaras dengan makna filosofis dari keluarga besar keraton dari leluhur kami. Kapal legendari TNI Angkatan Laut KRI Dewa Ruci usah melaksanakan pelayaran jalur rempah.
KRI Dewa Ruci yang merupakan kapal layar legendaris TNI Angkatan Laut jajaran Satuan Kapal Bantu Koarmada II yang telah selesai melaksanakan pelayaran muhibah budaya jalur rempah dan tiba di dermaga Madura ujung Surabaya. Sesampainya di dermaga, rombongan Laskar Jalur Rempah yang dipimpin oleh Komandan KRI Dewa Ruci, Mayor Laut Pelaut Sugeng Haryanto, disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, didampingi Pangku Armada II Laksamana Muda TNI Huta Barat. Pelayaran kali ini dilaksanakan selama 32 hari dengan rute Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ternate, Tidore, Banda Neira, Kupang, dan kembali ke Surabaya dengan membawa 48 personel Laskar Rempah yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi. Sementara itu, kegiatan ini menjadi satu kebanggaan bagi Koarmada II mengingat program tersebut selaras dengan tugas TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim di wilayah Koarmada II. Dengan melalui kolaborasi yang tepat diharapkan akan mampu menumbuhkan semangat gotong royong yang akan terus dikembangkan pada setiap kesempatan guna menjaga ketahanan nasional. Disbintal TNI Angkatan Laut gelar pembinaan mental dan kejuangan bagi para perwira TNI Angkatan Laut. Pembinaan mental, ideologi, dan kejuangan merupakan kegiatan untuk membentuk, memelihara, dan memantapkan mental prajurit yang berdasarkan Pancasila, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 wajib TNI. Dengan hal tersebut, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut menggelar kegiatan pemantapan mental kejuangan bagi para perwira pertama dan perwira menengah yang diikuti oleh 100 personel dari masing-masing wilayah Jakarta dan Surabaya. Dengan mengusung tema, pentingnya stabilitas mental kejuangan dalam mewujudkan prajurit matra laut yang militan dan bermartabat. Diharapkan mampu membentuk, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kondisi jiwa prajurit TNI Angkatan Laut untuk menangkal segala pengaruh negatif yang berpotensi untuk merusak mental para prajurit TNI Angkatan Laut. Dispot Maral buka kursus instruktur selam. TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan sertifikasi instruktur selam B1 POSI Angkatan ke-30 dan Oksigen Administrator 3 yang dibuka oleh Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Suradi di kantor Dispot Maral, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelatihan ini akan digelar selama sepekan, meliputi teori dan praktek di kolam renang Tirto Segoro Kolat Koarmada 1 dan Pulau Payung Kepulauan Seribu. Adapun calon instruktur selam ini berasal dari Satuan Komando Wilayah dan Satuan Non-Komando Wilayah TNI Angkatan Laut yang akan dilatih oleh tim PB POSI. Sinergitas TNI Polri di jajaran TNI Angkatan Laut terasa kental dalam memperingati Hari Bayangkara ke-76. Berbagai bentuk kreativitas digelar jajaran TNI Angkatan Laut untuk turut merayakan Hari Bayangkara ke-76 sebagai wujud soliditas dan sinergitas terhadap rekan kerja di Kepolisian Republik Indonesia. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Abdul Rashid Khan memberikan kejutan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Irman di Makopolda Metro Jaya Jakarta Pusat. Prajurit Lanal Banyuwangi memberikan kejutan kepada Polsek KPPP Tanjungwangi, Satpol Airut, Polresta Banyuwangi, dan Polsek Kalipuro dengan aksi penembakan dan pemberian kue ulang tahun sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, serta beberapa jajaran TNI Angkatan Laut yang ikut serta berbagi kebahagiaan dengan rekan-rekan polisi di berbagai wilayah. KRI Frans Kaisepo 368 berhasil hancurkan musuh. Kapal perang Republik Indonesia Frans Kaisepo 368 yang tengah beroperasi di Selat Malaka menerima berita dari Kosek 1 TNI Angkatan Udara perihal akan adanya ancaman serangan udara musuh. Kondisi ini merupakan bagian dari skenario latihan perkasa C-22 TNI Angkatan Udara dengan melibatkan KRI Frans Kaisepo 368 yang berhasil menghancurkan musuh. Adapun materi latihan pada kegiatan ini mencakup pertahanan udara untuk menguji kehandalan sensor, senjata, komando kendali KRI serta profesionalisme prajurit dalam menghadapi serangan udara musuh. Sebagai Aircraft Controlling Unit, KRI ini juga berperan sebagai Ground Control Inceptor untuk mengendalikan pesawat F-19 pada pertempuran udara setelah melaksanakan prosedur Air Joining Procedure. Yang division berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalas Veva Jaya Maya justru di laut. Kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.